Itu aja. Gue takut masuk neraka. Gue berdosa. Tapi nggak takut tuh barusan. Lu nggak takut ngomong, ngegas. Kalau misalnya Tuhan juga manusia, pernah jadi manusia. Tuhan juga pernah jadi manusia. Tapi dia nggak Gue berbuat percaya dosa. dia bukannya hukumnya tuh mutlak, nggak kayak gitu. Hukumnya mutlak. Bukan hukumnya harus baku, nggak kayak gitu. Hukumnya Kalau mutlak. hukumnya baku, semua orang nggak akan masuk neraka, masuk surga. Hukumnya Nggak akan baku. masuk surga kalau buka baku. Hendro tanya aja sama pendeta Boleh. Yun. Maksudnya hukum Tuhan baku nggak? Tanya deh. Kalau misalnya hukumnya baku, kaku, oke, salah ngomong bahasa Baku. Indonesia kurang bagus. Hukumnya kaku, Kaku. hukumnya nggak kaku. Kalau misalnya terkadang ada hal berprinsip, ada hal yang tidak berprinsip. Kalau manusia juga begitu. Oke, Cinti catatannya begitu. Jadi orang-orang seumuran kita udah mulai banyak selingkuh. Mata dia sudah terbuka. Dia lihat pasangannya. Kalau dia nggak mengerti, hanya bersifat Oh seperti iya, banyak. binatang, Hmm. cuman pengen hawa nafsu, keinginannya terpenuhi, Makanya selingkuh. dia selingkuh. Iya. Contoh, Habis itu dia dapat laki-laki yang lain, akhirnya tidak sesuai dengan keinginan dia lagi. Dia selingkuh lagi dengan laki-laki lain. contoh Lenny Lim, temen lo tuh, semua ada, nggak ada kekurangan, uang melimpah, rumah ada tempat tinggal yang layak, anak ada 2. Ini masih mau ngomong apa udah mau berhenti? Ya ngomong aja. Lu nggak apresiasi itu namanya. Nah, ya ngomong aja. Orang kalau ngomong meeting aja. aja bisnis, kita tuh Ya kayak udah, kita ngomong. tuh harusnya lebih daripada bisnis apresiasinya. Ya ngomong bisnis aja, bisa ngomong aja. apresiasi. Ya, ada apresiasi baru bisa ada hormat. Kalau satu sisi nggak bisa menghormati, Jangan usah panjang lebar. nggak ngomong akan ada aja, apresiasi. dan yang ngomong apa. Jadi kalau tahun. dia nggak diapresiasi itu wajar karena dia tidak mengapresiasi. Lu cuma yang bisa hukum timbal balik kan? Enggak. Untung rugi kan? Sama aja kan? Kenyataannya Lu begitu. apa yang lu ngomong itu kemakan oleh Nih. omongan lu. Orang kalau dia nggak bisa apresiasi sesuatu kayak Pasti gini. nggak akan diapresiasi. Contoh, pengajaran Bible study aja. Kalau Ujung-ujungnya kita, hukum timbal kalau balik. lu nggak apresiasi, Hukum Tuhan memang karma. untung rugi. Tuhan punya hukum sebab Kalau akibat. orang lain dibilang hukum untung rugi, hukum Kok untung timbal rugi sih? balik. Kalau dia sendiri bilang apresiasi. Hendro, Tuhan bilang apa kamu tabur, kamu tuai. Iya, Hukum Tuhan. iya benar. Kalau gitu ada untung rugi. Kalau kan? kamu tabur keserakahan, Benar kan? kamu tuai apa? Iya udah. Kebinasaan. Oke? Kalau kamu tabur kebaikan, kamu akan terima Intinya kebaikan. lu mau menang kan? Ya udah kasih lu menang. Ingat ya, dia ngomong soal menang kalah lagi. Ini bukan ada di pikiran gua, tapi ada di pikiran dia. Nanti aku akan kirim video ini ke seorang psikiater untuk dia nilai sebenarnya orang ini termasuk narsisis atau bukan. Terserah. Oke, anyway, kita lanjutin video kita. Oke. Ya. Video-videoin gue juga bisa video-video. Iya, apa gua nggak pernah larang kok. Iya. Gua malah seneng. Senang. Iya lu senang. Ya dong, ada Aha. otentik bukti. Iya. Tujuan lu kan hanya untuk ingin kasih orang lihat kan, bener kan? Selama lu video ini, Tuh, dengerin ya. tujuannya hanya Iya. untuk kasih orang lihat. Gaslighting lagi. Bukan kasih gua lihat, bro nih lihat tuh yang lu ngomong. Pikiran Bukan dia. enggak. Bener lah. Gue pasti kasih lihat orang. Gitu loh. Soalnya kalau hantu nggak bisa lihat video. Iya, bener. Oke. Juga heran selama awal pernikah sampai sekarang itu berapa banyak yang pembicaraan itu semua dikumpulin dia. Gak tahu tujuannya apa. Supaya nanti kalau ke psikiater ada buktinya. Nah, tujuannya untuk menjatuhkan orang kan. Nah, Ah, masalah dia Itu. itu karena dia narsisis, dia selalu merasa bagus. dijatuhi. Catat ya. Benar ya, catat ya. Kalau memang benar dia ngomongnya Kalau hanya ke psikiater orang doang, Bukan narsisis. gua iyain, gua aminin. Kalau orang Kalau dia tujuannya untuk yang lain, nggak narsisis, dia bisa pikir positif. catat ya tanggal sekian hari Mungkin ini dia hari Pengen ini kali. Kamis Supaya jam 9.15 bisa menit ya, menganalisa gitu, bulan April. memperbaiki diri, mungkin mudah-mudahan.
tujuan dia selama ini mengumpulin data-data pertengkaran hanya untuk ke psikiater. Aku aminin. Dan ya, ke tujuannya pengacara. begitu ya. Kalau dia di luar itu, Dan itu akan berarti jadi senjata makan tuannya dia dia. munafik jadinya. Oke? Masih. Nah, apalagi terus Nanti akan jadi senjata makan tuan. terus Rekaman gua bisa jadi senjata makan tuan lu. senjata makan tuan lu kali. Hah? Lu kirimin video, lu videoin gua, lu kirimin video ke orang lain, lu kasih videoin ke orang lain gitu. Gua juga heran tujuannya apa gitu kan. Bahkan video gua aja pernah dia bagi-bagi ke orang-orang. Dia nggak merasa dia bagi-bagi apa? video gua ke apa? orang. Video apa? Apa aja? Nggak ada. Video yang lu izinin untuk bagian ke orang lain, yang gua bagiin. Yang nggak izinin, gua nggak bagiin. Nggak pernah ada izin, nggak Ada. pernah minta izin. Ada. Lu udah kasih orang lain, tuh lu udah berarti udah izinin orang lain. Siapa sih orang lainnya? Gitu. Jadi lu masih mau adu ego? Lah, lu sendiri yang ngomong gitu kan? Tuh. Makanya gua cuma ngomong. Oke. Sekarang gua turunin ngomongnya, stabilkan ngomongnya. Lu Leher. ngomong, ya oke. Lehernya naik ke Nggak usah atas. lari kemana-mana. Tadi kan naik lagi ke fokus pembicaraan adalah 40 tahun. Kalau Oh, menikah, mata terbuka, makanya kalau ngomong itu fokus ngomong sama lu tuh harus direkam. Nah. Detail apa yang di step-stepnya. Gua sekarang udah mulai harus gitu, step-stepnya Makanya detail. Ya, ada beberapa orang yang salah satunya yang lu ceritain itulah kenapa lo harus tutup pintu? bau rokok. Kenapa lu harus tutup pintu? Bentar. Itu bukan tegak leher, kecengklek. Ya udah ya. Awas kecengklek. Hmm. Itu bukan tegak, tegak tuh begini, lurus ke depan, hadap orang ke depan, bukan ke atas, bukan ke bawah, bukan miring gini. Oke. Ya. Ikutin sesuai keinginan lu sampai lu puas. Itu bukan keinginan gua. Hmm. Perkataan kepala tegak ya, itu begitu. Ya. Kalau kepala dongak begini, dongak. Nah, tegak tuh begini. Ya. Itu bahasa Indonesia, bukan keinginan gua. Oke. Tolong ya, jangan suka gaslight, sama jangan narsis. Selalu melihat diri benar dan bikin kesalahan ditimpakan kepada orang lain. Itu sifatnya dari awal. Udah 5 menit nih lu sampai ngomongnya akhir. sudah lari kemana-mana nih. Gue di habisin sini kuota aja. udah 7 menit, nggak apa-apa. Habisin kuota aja. Ya udah nggak usah direkam kan terserah Ya lu udah juga. cepat ngomong. Yang Oke. maksud 40 tahun apa? Makanya Lenny Lim, kalau dia tipikalnya, gue cuma ngomong kasus ya, bukan ngomongin orangnya. Gak usah lagi Yihang lu aja sendiri yang mau selingkuh. Siapa? Gua. Yihang lu. Iheng, gue nggak tahu dia mau selingkuh apa Oh ya, enggak. gua nggak tahu. Lu bisa ambil buka kesempatan. Tapi kan? dia buka kesempatan. Ah, iya buka kesempatan. Kayak Lenny Lim ke gua juga bilang, lu masih kalau gua nggak punya gua Hendro, tinggalin, gua belum selesai. Lu masih mau sama gua nggak? Oh itu urusan lo berdua. Iya, Gue nggak khawatir gitu sama aja. sekali. Gue juga nggak sebut-sebut seperti lu menyebut-nyebut. Oke? Ya, lu sebut juga. No, gue nggak sebut. Ya udah lu selingkuh aja tuh sama si Lenny Lim. Oh enggak, itu berasa lagi bagus suasana. Enggak pernah. Gue nggak akan pernah sebut. Oke? Oke. Gue cuma ambil kisah dia, contoh nyata. Karena dia udah buka-bukaan sama lu kalau dia punya selingkuh apa kayak ya pria zaman lain lah, punya pil, istilahnya belum sampai selingkuh lah ya, punya pil yang dia udah sering ngomong. Gue nggak berani ngomong. Dia Gua sering nggak ngobrol. ngambil keputusan. Nah, Oke, jangan ngomongin dia, ngomongin yang lebih singkat, padat, jelas. Jadi jangan terlalu banyak berbelit-belit kemana-mana. Enggak, gue kasih tau lu. Nah, lalu Di usia-usia seperti itu memang rentan ya. Yang cowok kalau berhasil ya berhasil kayak lu nih. Yang cewek kalau dia bahagia ya dia lo bahagia. berhasil apa? Kalau dia nggak bahagia, lu kan dari nol, dari kere, nggak punya apa-apa, nol. Ngomong. Sampai Dia ngomong dia bilang. mau sewa Gaya. rumah aja. Wih gila ngomongnya. Kalau Udah misalnya selesai belum? Aduh gue kasih dia rekamannya. Kenapa orang bisa gaslight? Itu gayanya mau ajak nantang. Kalau laki-laki kalau ngomong kayak gitu panatua sekalipun. Lu sih kameranya lu puter dulu ke lu kalau lu mau ngomong begitu. Iya betul. Nggak apa-apa, ada di gua, nggak usah putar. Ada di gua, ntar gua bagi lu. Ngomong gitu.
Hajar kalau dia ngomong begitu. Siapa wajar? Hajar kalau gue ngomong Nah, dia itu ngomong kalau gitu. ego orang Kalau tinggi itu kayak laki-laki gitu. loh. Heeh. Tapi karena memang gue orang yang berpendidikan, gue nggak akan hajar. Pendidikan Jadi katanya. gue akan Dia berani berbicara ngomong mungkin lebih hajar begitu. ego. Dia bisa bilang Tinggi juga. pendidikan. Memang gue tidak akan. Kalau orang terpelajar, Boleh gue dia ngomong. nggak mungkin bilang mau hajar-hajar orang. Ini kan ada di tag. Gila. Dari mana Lu boleh itu? nggak jangan pian. Gua belum selesai. Bunyi gini. Nggak apa-apa biar dramatis. Enggak, kalau ngomong Nih, gua lu kasih boleh penyangga ngomong. berikut. Per 1 menit ngomong. Nggak Jadi giliran. pakai batas-batas. Gitu loh. Ngomong sampai puas. Oke. Hari ini adalah hari Udah. ngomong sedunia. Lu bilang kere. Oke. Kere dengan Itu gaya. kere. gaya. Hah. Disuruh sewa rumah 14 Boleh nggak juta. ngomongnya santai? Nggak bisa. Boleh ngomongnya santai nggak? Misalnya lu kere. Gue mau ngomong drama. gini. Nggak, gue mau drama. Hari ini gue mau drama. Wih. Lu have to let me Wih. dramatize. Gue mau dramatize, oke? Nah, mukanya kok tiba-tiba ada muka ini? Kere, Oh ya TikTok soalnya. nggak punya duit. TikTok. Udah gitu nggak pernah kasih duit buat belanja, duitnya dia simpen, bahkan dia sampai buka rekening rahasia dari gua nggak tahu sekarang dia punya rekening rahasia berapa biji ya. Habis itu Hmm. sekarang setelah 10 tahun kemudian, Hmm. 9 tahun lebih Hmm. nemenin dia kere, akhirnya dia berhasil. Hmm. Pemikiran gua apa tau nggak? Apa? Terakhirnya Hmm. ini di luar topik ya. Hmm. Gue pikir-pikir gini, gue nggak ada penyesalan kok Hmm. kalau sampai dia memang mutusin cerai, Hmm. dia mau pergi, dia udah nggak mau lagi sama gue, Hmm. biarin aja. Hmm. Seenggak gue udah bikin dia, bukan gue bikin sih, seenggak gue udah nemenin dia sampai dia itu bisa berdiri tegak di hadapan orang tuanya. Hmm. Seenggak orang tuanya bisa berbangga sama dia. Hmm. Anak lakinya nggak jadi moyung, gembel, miskin dan gelandangan. Hmm. Gue dalam hati sampai berpikir begitu loh, cara gue merelakan segala sesuatu, bener, Hmm. rela udah, yang penting tugas sudah selesai ya. Ini pikiran gue, terserah mau di share apa enggak ya. Seenggak gue udah sempet set up, bantuin dia set up company dia dari awal, surat-surat semua gue bantuin sampai hari ini ya. Puncaknya adalah dia minta bantuan pajak gue. Lu jadi mau denger apa enggak nih? Mau lanjutin ngomong apa enggak nih? Udah dengar nih. Ngomong aja. Dah. Ya, seenggak tidak memalukan. Hmm. Oke, dan gua pun nggak mungkin dan gua pun nggak mungkin dibiarin Tuhan susah. Hmm. Dan gue pun sudah berdamai. Oke, ini out of the topic ya. Makanya gue damai. Lu mau hari ini hengkang kek, mau besok hengkang kek, nggak ada hubungan sama gue. Gue udah putusin. Iya. Apa maksudnya? Dengerin, Hai. jangan salah paham. 954 udah habis. 10 menit. Udah, jangan salah paham. Maksimum. Jangan salah paham ya. Yang gue maksud, gue udah putusin itu semua adalah keduniawian. Kayak Yakub udah nyebrangin, dia punya segala kepemilikan, anaknya, istrinya. Ya. Halo? Yakub udah nyebrangin. Halo? Anaknya, istrinya, harta bendanya, kambing dombanya, nyebrangin sungai Yabok. Halo? Udah lepas. Tinggal dia bergumul sama Tuhan dan dia lihat dia menang apa enggak. Tanpa semua itu, dalam kesendirian di seberang sungai, itu semua udah dilepas sama dia. Dia gumul sama Tuhan dan dia menang. Akhirnya kakinya kenapa diplecok, gue bingung tuh dulu ceritanya. Yakub menang,
terus kenapa dipelecok kakinya? Kalah dong jadinya. Iya dong, secara manusia kok jadi pincang seumur hidup? Kalah nggak? Bingung nggak lu cerita? Gue bingung. Lu nggak peduli mungkin sama cerita itu. Gue peduli. Begitu pertama kali gue baca cerita itu ada yang something wrong menurut gue. Dia menang, tapi kenapa di kaki dipincangin? Seumur hidup lu pincang ya? Sampai Israel nggak makan bagian daging itu untuk hormatin dia. Perkataan lo itu ya, tadi yang gue harus koreksi. Lu nggak peduli kali. Kan kali, gue bilang Ya. kali, gue nggak bilang lu pasti nggak peduli kan? Gue nggak memastikan. Tapi dengan ngomongin seolah-olah lu sudah pasti. Itu telinga lu terimanya. Gue Iya. kata-kata gue kalau lu analisa kali mungkin. Nah gue bilang mungkin ya. Kalau dulu gue kali ngomong kali mungkin, kenapa lu nggak terima? Emang ada. Ada. Oke, Oke, terusin. stop. Jangan ngomong itu dulu. Lu terusin. Gak suka kan? Bukan. Lu nggak suka Gua kan kasihan. digituin? Ntar leher lu cengklak. Oh iya, Nggak. kalau gitu. Gue nggak ada nggak suka. Oh iya, udah kalau gitu ngomong. Nah, itu. Ya kita mau bergaya ngomongnya. Oke, Kan udah lu mau pakai Lanjutin ya. dramatis. Iya. Gue dong. bilang mungkin kali. Nah lu yang nggak demen di ngomongin begitu bukan gue. Lu jangan balikin. Understand? Ya. Gue bilang kali. Iya. Lalu? Jadi gue bingung kan kenapa dia dipelecok. Kayaknya ngomongnya nggak sampai situ deh. Pincang semua. Enggak, gue lagi ngomong kan gue bilang tadi gue mau jelasin dong, gue udah relain, gue udah putusin kan semua kan. Tapi lu jangan salah paham, nanti lu pakai ini untuk nyerang gue balik, gaslighting biasa ya kan. Makanya mesti clear nih kita. Definisinya apa? Ingat Yakub di Sungai Yabok nyebrangin semua harta benda anak istri lo, istri anak semua lo. Mungkin hal yang paling berharga buat dia anak dia Yusuf ada di rombongan itu. Iya. Dia seberangin juga. Istri yang paling dicintainya Rahel diseberangin juga. Harta bendanya yang udah begitu banyak. Dia udah kerja capek 20 tahun sama si Laban, diseberangin juga. Dia udah nggak ada, tinggal sendirian. Oke? Lalu? Dia menang. Tapi kenapa dia dipincangin? Jadi apa arti kemenangan dia? Kebenaran hati. Cuma itu aja. Apalagi? Dia pincang loh seumur hidup sampai mati. Iya. Pegang tongkat terus. Apa Apalagi? artinya? Apa artinya? Apa artinya? Dia harus bersandar pada tongkatnya. Oh iya. Tongkat itu lambang apa? Tuhan. Di Mazmur ada bilang, gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Apa jadi? Apa artinya? Apa lambang tongkat? Tongkat itu lambang firman Tuhan, Hmm. Tuhan sendiri. Lalu? Kesimpulannya? Are you talking to me or are you talking to your phone? Ini? Lu kan mau live kan? Ini udah mau jam 10 nih. Gak usah cari alasan. Are you talking to me or are you talking to your Oke. phone? Oke, ngomong aja. Oke. Udah, sampai mana? Selingkuhan belum selesai kan? Udah ya, gue udah bilang, gue udah putusin hubungan dengan hal-hal begituan. Seperti Yakub memutuskan itu dan akhirnya dia menang. Terus akhirnya dia cuma pegang firman doang kan. Tapi dia bisa hidup lagi sampai 147 tahun umurnya. Mati di tanah Mesir, dikuburkan sama Yusuf yang tutup mata dia dibawa berkabung 30-40 hari, 30 apa 40 hari itu 70 hari ya berkabungnya bangsa Israel. 40 hari di Mesir, jalan lagi ke sana, total 70 hari kalau nggak salah. Mati dengan begitu. Dia cuma pegang firman loh. Dia dijemput aja nih pakai kereta yang mewah dari Mesir. Pegang firman. Tunggu, Yusuf jemput dia nih pakai kereta yang udah mewah tuh ya. Kalau zaman sekarang tuh mungkin mobil yang tan mewah, gua nggak tahu lah apa ya zaman sekarang ya. Itu bukan urusan dengan masalah fisik, Dengerin. masalah karakter. Mau dengerin nggak? Ya. Dia di Sungai Yabok itu udah menang bro. Makanya waktu dia dikirimin denger Yusufnya dia masih hidup, kan dia udah kayak orang mau mati kan waktu Yusuf dibuang sama dijual sama saudara-saudaranya ke Mesir kan. Kayak udah separuh hidupnya udah mati, dia bilang lu bikin gua. Terus Benjamin mau dibawa lagi pergi, tinggal adiknya satu-satunya itu dari anak si Rahel yang dia sayangin banget, istrinya udah mati juga kan.
Yusuf loh, anak yang udah Iya. Sekarang 13 intinya tahun. apa? Intinya apa? Lo ngomong apa? 15 tahun apa berapa tahun hilang itu? Ya intinya apa ngomongnya? Mau dengerin nggak? Ya itu terlalu panjang. Gue sudah tahu itu bangsa. Jadi, itu. masa udah tahu, Ya, makanya gue udah tahu. nggak bisa maksudnya. denger Ya lagi. ngomong, ya, maksudnya Terlalu- jangan ngomongnya terlalu panjang lebar. Ini Terlalu- kita bukan lagi belajar sejarah penebusan. Belajar sekalian. Enggak. Terlalu sombong kamu, makanya kamu nggak bisa terima. Bukan ngomongan masalah orang. sombong atau enggak. Ya lu ngomong aja langsung to the point-nya apa gitu loh. Poin gue adalah supaya lu paham statement gue ini backgroundnya apa dan tidak mencari alasan dan background sendiri sesuai dengan pemikiran lu yang gue nggak tahu udah dewasa apa belum. Oke. Jadi gue jelasin ini supaya lu bener-bener tangkep pemikiran gue tuh apa, mengerti. Jadi gue coba bawa lu naik ke level gue, ngerti ya? Tapi kalau lu nggak mau diajak ke level gue sih gue nggak bisa paksa. Itu ada di pikiran lu. Kalau lu tetap mau level bawah ya terserah. Oke, jadi gue cerita begitu doang. Iya, level ini soalnya nggak semua orang bisa naik sampai ke tingkat pemikiran ini, nggak semua orang bisa nyampe kalau dia nggak sungguh-sungguh mencari dan minta. Bukan minta harta lo ya. Matius itu bukan ngomong minta harta, minta hikmat. Iya. Cari Maksud hikmat, ketuk pintu Ya hatinya ngomong Tuhan. aja, ngomong Tuhan, sampai itu. Jangan kasih terlalu melebar kemana-mana. kasih dong Ngomong saya langsung gitu loh. pemikiran yang Itu bisa urusan dewasa. masing-masing. Gue kan Ya. masih tahu. Ya Gue nggak udah. bilang pemikiran masing-masing. Kamu kenapa tersinggung gue ngomong begitu? Enggak. Cuman lama, cepetin aja ngomongnya. Jadi mati Lu kan udah cepat. bilang masalah Yakub. Oke, lu ingin memperluruskan bahwa maksud kamu tuh itu. Nah, sekarang lu bilang kalau misalnya ada selingkuh gue relakan. Tujuannya ya seperti yang lu bilang seperti Yusuf. Seperti Yakub. Nah kan salah nangkep kan, Gitu nggak mau kan. fokus dengernya, nggak mau. Ya lihat, gue udah tahu nih, nggak apa-apa, gue punya rekaman, gue bisa buktikan. Ya, Oke. perkataan gue semua gue bisa buktikan. Iya, Apa yang gue ngomong, apa yang gue maksud. Jadi udah nggak bisa lu selewengkan lagi sesuka-suka hati lu. Kayak iblis itu suka nyelewengin firman Tuhan. Jangan jadi iblis itu dulu. Ya, nyelewengin perkataan orang. Bang, iya apa tadi ngomongnya? Jangan apa? Ntar nanti gue kasih lu Enggak, rekamannya. jangan jadi iblis. Oke. Iya, nyelewengin perkataan Terserah. orang. Iblis itu suka Iya, nyelewengin perkataan. Iya. Yang Lu bener bener. dikata Ya, salah, lu salah. bener. Ya, bagus lu bener. Aminin. Aminin kamu benar. Harusnya pakai. Aminin lu jadi orang benar. Dan tanda kutip Nggak perlu. secara karakter, Nggak perlu. secara kerendahan hati, Nggak perlu. secara egois juga Nggak perlu. semuanya gue aminin supaya lu bisa mengalahkan semua itu. Gua nggak Dan perlu. gue doain supaya kamu bisa memiliki kerendahan hati sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Harusnya doain diri sendiri Gitu bro, nggak perlu doain orang. Ya, oke. Udah ngomong lagi. Lu doa aja buat diri sendiri. Iya. Makanya lu itu Enggak selalu supaya gini nih, gue doain lu Kamu- supaya gue doain gue gua sendiri. tahu sih kamu